Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para peserta Sahih Academy, Sahih Dakwah Academy yang insyaallah dimudahkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa insyaallah pada kesempatan kali ini ya program yang kita tunggu-tunggu sudah sejak kita mendaftar insyaallah akan dimulai ya pada program bahasa Arab secara umum. Kenapa saya bilang secara umum? Karena bahasa Arab ya tentu punya anak-anak ya, punya pembagian-pembagian, ada taksimatnya. Namun untuk program kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan ya mempelajari bahasa Arab yang insyaallah sangat sederhana dan insyaallah juga akan mudah untuk kita pahami. Ya, pertama mungkin kami mau sampaikan untuk muqarrarnya dulu atau buku panduan ya yang kita gunakan pada program ini. Kita menggunakan kitab Durusul Lughah ya, kitab Durusul Lughah jilid pertama. Jadi memang Durusul Lughah ini, kitab Durusul Lughah ini memiliki banyak jilid ya, ada 4 jilid setahu kami. Ya, nanti insyaallah kalau kita sudah menyelesaikan jilid pertama ini kita insyaallah melangkah ke jilid-jilid berikutnya. Kemudian tadi yang kami katakan bahwa bahasa Arab itu bercabang-cabang, ada pelajaran nahwu, ada pelajaran shoraf, ada balaghah dan seterusnya. Dan tentu ini memiliki muqarrar yang berbeda-beda. Masing-masing program ada semua muqarrarnya. Jadi untuk program kita ini yang bahasa Arab secara umum ya, kita katakan atau ilmu bahasa Arab ya, untuk pemula ya kita akan menggunakan kitab Durusul Lughah ya, Durusul Al-Lughah bi ghairin natiqina biha. Dan kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan juga para peserta, teman-teman di Sahih Dakwah Academy, seluruh member, bahwa jadikan tujuan kita untuk belajar, menuntut ilmu, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengangkat kejahilan, kebodohan ya atau ketidaktahuan kita. Ya, ini li raf'il jahli min nafsi wa min wairi, mengangkat kejahilan pada diri kita dan juga orang yang lain. Dan juga kita ingin mengaplikasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan kita meraih keikhlasan. Ada ikhlas yang kita tanamkan, maka kita insyaallah akan difaqihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arada bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka dia difaqihkan ya, yufaqihu fid din. Baik para peserta, insyaallah kita akan mulai materinya ya. Sebagaimana yang kita katakan, memang kitab Durusul Lughah ini kitab untuk pemula ya, dasar sekali dalam bahasa Arab, yaitu hadza wa hadhihi wa hadhihi. Mungkin kita bisa lihat di sini ya, ada kata mudzakkar, tertulis kata mudzakkarun wa muannatsun. Ini harus kita ketahui dan harus kita ya hafal baik-baik ya, karena dua istilah ini, dua mustalah ini insyaallah akan selalu akan berulang ketika kita mempelajari bahasa Arab ya. Ilmu imah belajar nahwu pastinya banyak sekali ya, dan ilmu sharaf dan tentunya ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Dalam bahasa Arab memang dibedakan antara laki-laki dan perempuan, karena memang bahasa Arab adalah bahasa syariat kita, bahasa agama kita. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum ya, juz'un min dinikum ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa pelajarilah bahasa Arab itu karena sungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita, agama kalian ya. Dan tentu Al-Qur'an diturunkan, sabda-sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya pakai bahasa Arab, asal adalah bahasa Arab. Adapun yang lainnya itu cuma diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa bahasa Indonesia dan seterusnya. Maka dalam bahasa Arab itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sifat mereka dalam penggunaan kata ya, atau mungkin kalau kita baca kitab-kitab para ulama, mereka dibedakan ya, beda
gaya-gaya kalimatnya, gaya-gaya kata-katanya dan seterusnya. Ya. Maka itu harus kita ketahui, karena di bahasa yang lainnya itu ya sama aja. Kita mau bilang ya apa namanya? Dia ini maksudnya itu ya laki-laki perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Ya, nanti insya Allah kita akan terangkan sejelas-jelasnya insya Allah ta'ala bi'idnillah. Jadi ada mudzakkar, muannas. Mudzakkar itu sifatnya laki-laki. Ya, kata dzakar, ini kata dzakar sudah ma'ruf, ya sudah diketahui sama kita semua. Dzakar ya dzakar, sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Muannas berarti sifat perempuan, atau ya dia bentuknya perempuan lah dalam bahasa Arab. Mudzakkar bentuknya laki-laki, muannas bentuknya perempuan. Maka di sini kita telah tulis hadza wa hadhihi. Apa sih hadza wa hadhihi? Hadza wa hadhihi artinya ya ini. Ini ya. Hadza kitabun ya. Atau kita mau bilang handphone, hadza jawalun ya. Tapi nanti insya Allah kita jelaskan. Jadi hadza ini adalah bentuk mudzakkar yang telah tertera di sini, yang mudzakkar. Dia bentuknya mudzakkar. Kita kasih kotak aja supaya lebih rapi ya. Mudzakkar. Wa hadhihi ya apa? Muannas ya. Lawannya muannas. Tentu dalam bahasa Arab ya, atau semuanya lah, pasti ada sesuatu yang membedakan keduanya. Ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dan tentu dalam bahasa Arab ya semualah pasti ada yang membedakan. Ada sebuah tanda yang menjadi pembeda di antara keduanya. Maka dalam bahasa Arab hadza wa hadhihi ini memiliki perbedaan. Ada tanda, ada sebuah tanda yang dijadikan sebuah perbedaan, menjadi tanda untuk membedakan sesuatu tersebut. Oh, dalam bahasa Arab, untuk mengetahui bahwa apakah ini laki-laki, sifatnya laki-laki, atau apakah ini sifatnya perempuan, dia ditandai dengan at-ta'ul marbutah. Itu kita sebutkan dalam bahasa Arab, atau ta yang huruf ta. Ya, ta huruf ta ya, seperti ini ya. Huruf ta. Ta itu ada ta maftuhah dan ada ta'ul marbutah. Seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kita tadi sebutkan ada ta marbuto menjadi, kita di sini ya, ta marbuto menjadi pembeda untuk sifat laki-laki, objek laki-laki atau perempuan. Ya, ta yang berbentuk lingkaran atau ta yang terikat ya dengan apa namanya, garis yang melingkar lah, seperti itu. Ya, pokoknya seperti itu ya, kita ketahui. Ya, hadza wa hadhihi. Karena memang dalam bahasa Arab ini pasti selalu kita akan selalu ucapkan. Ya, kalau kita hiwar atau bercakap, ya pasti selalu ini keluar kata-kata ini. Na'am. Ya. Kata hadza wa hadhihi. Baik. Tadi kita sudah katakan bahwa pembeda di antara keduanya ini adalah ditandai dengan huruf ta atau marbutah. Ta yang berbentuk lingkaran. Aywa. Ta yang berbentuk lingkaran. Coba kita lihat ke sini. Ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkarun ya tentu tidak menggunakan ta marbutah. Karena kita sudah sebutkan bahwa ta marbutah itu ya disifati untuk perempuan, atau digunakan istikhdamnya untuk ya muannas, untuk perempuan. Maka tentu ini enggak di mudzakkar ya, tidak pakai ta marbutah. Ini ada tabibun. Tabibun artinya dokter. Talibun artinya mahasiswa. Kursiyun ya kursi. Kursi ini ya kursi. Maq'ad tempat kita duduk. Ya, mungkin kita artikan saja dulu. Miknasatun. Kita beralih ke muannas. Miknasatun. Artinya sapu yang dipakai membersihkan. Mirwahatun, ya kipas angin. Kemudian mazbalatun, tempat
membuang sampah atau tempat sampah. Nah, coba kita masukkan dalam hadza wa hadhi ini. Sama hadza bun wa hadhihi miknasatun. Artinya ini dokter dan ini sapu. Coba kita bedakan. Ya, di sini nggak ada tak marbutoknya, tidak ada tak yang berbentuk lingkarannya, dan di sini menggunakan tak yang berbentuk lingkaran atau tak marbutoh supaya menjadi pembeda bahwa ternyata ini sifatnya muannas, sifatnya bentuknya perempuan. Makanya dikatakan hadhihi, menggunakan kaidah dalam bahasa Arab untuk perempuan. Hada talibun, ini mahasiswa. Hada kursiyun, ini kursi. Kemudian kita masukkan lagi hadhihi miknasatun, hadhihi mirwahatun, hadhihi mazbalatun. Hada tabibun, gak ada tak marbutoknya. Maka dari sini para peserta Shahih Dakwah Academy, insyaallah kita sudah bisa membedakan antara mudzakkar dan muannas atau penggunaan hadza wa hadhihi dalam bahasa Arab. Dan satu lagi pesan ya untuk kita semua yang pecinta bahasa Arab, penuntut ilmu bahasa Arab, bahwa bahasa apapun itu, ilmu bahasa tak akan bisa dikuasai, tak akan bisa dipraktekkan kalau tidak tak akan bisa kita cerdas di dalamnya, bisa menggunakannya sebaik-baiknya kalau tidak dipraktekkan. Percuma kita hafal banyak mufradat itu ya kosakata bahasa Arab, tapi kalau tidak digunakan, tidak dipraktekkan, maka percuma, rugi, itu akan keluar, akan pergi meninggalkan kita. Bahasa apapun itu, bahasa asing apapun itu yang kita pelajari, namun kita tidak mempraktekkannya, karena memang pelajaran bahasa itu butuh dengan tatbik, dengan amal, dengan praktek. Kalau nggak ada ini dua-duanya, atau praktek ya, kalau tidak ada itu maka kita tidak akan bisa menguasai bahasa Arab, tidak bisa untuk kita memperdalam. Oleh karena itu kami nasihatkan kepada diri kami dan juga pada peserta Shahih Dakwah Academy bahwa belajar ilmu bahasa ya, itu butuh banyak praktek, dan tentu harus kita selalu murojaah, mudzakarah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Ya, maka demikianlah pelajaran kita untuk sesi pertama hadza wa hadhihi ya. Mudah-mudahan kita sudah memahaminya dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin nggak ada kalau mungkin ada yang belum paham ya, bisa nanti komen di grup atau bisa japri ke admin Shahih Dakwah Academy. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.